Ada beberapa riwayat yang menyebutkan pada keadaan tertentu, di masa-masa tertentu, Ibrahim dan keluarganya adalah satu-satunya yang bertauhid di muka bumi. Jadi kita melihat pada saat itu di mana dakwah Ibrahim secara umum kepada masyarakatnya ya di negeri Ur atau di Irak, di mana Ibrahim alaihissalam kita ketahui sampai memenggal berhala-berhala untuk membuktikan kepada kaumnya bahwa berhala-berhala itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Tentu kita sudah mengetahui ya reaksi dari masyarakatnya sampai kemudian membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah secara umum lagi dengan berdebat dengan raja Namrud, penguasa yang sangat besar kekuasaannya pada saat itu, sehingga kemudian Namrud itu terbungkam oleh jawaban Nabi Ibrahim tentang siapakah Tuhan. Kalau menghidupkan dan mematikan, kata Namrud, saya bisa. Dia membunuh orang yang ditawan dan membebaskan, maka dia sebut mematikan dan menghidupkan. Lalu Ibrahim mengatakan, ya, fa inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau engkau memang Tuhan, maka sesungguhnya Tuhanku itu mendatangkan mentari dari arah timur. Coba kalau kamu juga Tuhan, datangkan ia dari barat. Fabuhitalladzi kafar, maka ya raja yang sangat berkuasa ini terbungkam, tidak bisa menjawab kata-kata Ibrahim. Akhirnya Ibrahim diusir dari negeri tersebut, beliau berdakwah di sebuah negeri yang menyembah. Ya, pada saat itu disebut negeri Syam, ya, di negeri Laham menurut wilayahnya, itu menyembah benda-benda langit, menyembah bintang, bulan, matahari. Maka ada orang yang salah memahami kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada penyembah bintang, bulan, dan matahari. Dikiranya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencari Tuhan. Tidak ya, kalau kita baca tafsir, semuanya sepakat itu bukan Ibrahim mencari Tuhan, tapi Ibrahim berdakwah kepada kaum penyembah bintang, bulan, dan matahari. Dan itu pun dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam ya masih mentok ya, tidak bisa banyak mengubah keadaan kaum tersebut. Kemudian beliau Ibrahim alaihissalam bersama istrinya hijrah ke Mesir. Dan pada saat berada di Mesir itu kita tahu bahwa Ibrahim berkata kepada Sarah, nanti kalau kita ditanya katakan engkau ini saudariku, karena engkau saudari dalam iman, sebab di kolong langit ini tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali aku dan engkau. Ini kan menunjukkan maksudnya di negeri Mesir pada saat itu tidak ada yang beriman kecuali Nabi Ibrahim dan Sarah. Demikian pula ketika kembali ke Kan'an, mereka sekeluarga saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara komunal masyarakat, barulah nanti Ibrahim di usia yang lebih tua lagi, ya, masyarakat yang ada di sekitarnya beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu pada fase berikutnya. Ya, jadi di Kan'an maupun di Makkah, yaitu dengan disambung dakwahnya oleh Nabi Ismail kepada kaum Jurhum. Jadi ada masa di mana Nabi Ibrahim pernah menjadi ya manusia yang beriman sementara seluruh dunia ketika itu dalam kemusyrikan. Itu yang disebutkan oleh para periwayat. Wallahu a'lam bishawab.